Ya, pemirsa masih di Market Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Akbar Johan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Jasa Logistik dan Forwarder Indonesia atau disingkat dengan ALFI. Dan kita masih membahas topik NLI dan penataan logistik nasional. Pak Akbar. Oke. Ya, untuk dari NLI Pak, apakah pelaku logistik nasional terutama daripada anggota ALFI sudah mempelajari dari sisi struktur, kemudian juga keunggulan yang didapatkan, kemudian seberapa efisien kalau kita bandingkan dengan sistem-sistem sebelumnya yang juga sudah disusun oleh pemerintah? Ya, tentunya NLI ini tidak bisa lepas daripada fundamen program pemerintah yang kita sebut sistem logistik nasional ya. Itu di tahun 2012. Prinsip-prinsip Sisloknas itu semua diterjemahkan dalam platform NLE, National Logistic Ecosystem. Intinya adalah bagaimana platform digital NLE ini dapat secara sungguh-sungguh mengakomodir seluruh platform yang dimiliki kementerian dan lembaga. Ya, bagaimana Kementerian Perdagangan dengan rate-nya misalnya. Terus bea cukai dengan C-nya misalnya. Nanti ada juga Inaport dari Kementerian Perhubungan. Nah, inilah yang akan diintegrasikan dalam platform yang kita sebut NLE. Kenapa? Karena ada suatu kelebihan daripada NLE ini, yaitu mengakomodir di luar daripada kementerian dan lembaga, yaitu private sector. Siapa aja private sector itu? Yaitu adalah operator daripada transportasi. Ya, ini melibatkan asosiasi transportasi. Juga daripada operator pergudangannya. Ya, sehingga ini akan semuanya inline di satu platform. Ya, inilah suatu nilai tambah yang dilakukan oleh regulator bersama pelaku usaha logistik sehingga diharapkan terjadi efisiensi, optimalisasi, ya, sehingga mendapatkan suatu nilai tambah yang otomatis karena terkonsolidasi, biaya logistik itu diharapkan akan turun. Ya, ada efisiensi di situ. Inilah bottom line daripada NLE itu, Mas David. Baik, bisa digambarkan tidak Pak Akbar, sebelum adanya integrasi kementerian, dunia usaha, perbankan, kemudian juga private sector yang sudah Anda sebutkan tadi dalam NLE ini, sebelumnya kondisinya seperti apa Pak? Satu-satu sehingga dari sisi regulasi cukup menyulitkan, dari sisi waktu juga memakan waktu yang cukup lama, kemudian juga dari sisi biaya juga menyebabkan relatif tinggi, Pak Johan. Ya, jadi Mas David, dengan kejadian epidemi pandemi COVID-19 ini, mutlak mau tidak mau menghindari pertemuan face to face, ya, dari pelaku, dari pemilik barang, dan juga dari regulator, ya, sehingga ini mendorong percepatan daripada yang namanya proses digitalisasi. Ya. Salah satu contoh adalah misalnya akan melakukan permohonan izin import misalnya, ya, yang sebelumnya itu harus berkali-kali repetisi mengulang, ya, untuk mengajukan permohonan izin import, ya. Nah, belum lagi izin import itu diberikan rekomendasi atau dikeluarkan rekomendasi oleh Kementerian Teknis, misalnya Kementerian Perindustrian dalam hal importasi baja dan turunannya. Ini akan diteruskan oleh Kementerian Perdagangan sebagai regulator yang mengatur kuota impor misalnya. Ini lagi akan dilanjutkan oleh pada saat proses importasinya ada di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea Cukai juga punya sistem, ya. Nah, ini so far sudah ada di platform yang namanya Indonesia National Single Window. Ini well done. Ya, nah, tetapi
di INSW ini hanya putus sampai di proses clearance di pelabuhan. Ya, tetapi dengan ada NLA, ini proses angkutan transportasi, ya, post clearance, ya, dan pasca clearance juga bisa dimonitor secara online daripada operator truk atau trailer dan transportasi sampai ditarik lagi ke operator warehouse. Ini transparan, real time, ya, siapa yang mengirim, siapa yang menerima, sehingga monitoring daripada proses pre-clearance, clearance, tracking, dan warehouse ini bisa dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Inilah yang menimbulkan suatu perbedaan signifikan, yaitu kolaborasi antara regulasi dan juga pelaku usaha, khususnya pelaku usaha swasta. Begitu, Mas David. Artinya ini untuk NLI dampaknya akan lebih signifikan, sistemnya akan lebih efisien, begitu Pak Akbar. Nah, dari proses peralihan Pak, dengan adanya platform ini, kesiapan dari para pelaku logistik nasional dengan sistem yang baru ini, kemudian juga dari sisi adaptasi dan bagaimana juga sosialisasi dari pemerintah sampai sejauh ini? Kalau kita mau lihat faktanya ya, pemerintah ini akan melakukan suatu contoh misalnya dengan aplikasi Gojek. Ya. Ya, ini tidak ada yang memungkiri terjadinya efisiensi, terjadinya transparansi, ya, terjadinya biaya pengiriman atau jasa pengantaran penumpang yang sangat efisien. Ya, ini yang akan ditransformasikan ke bisnis proses daripada supply chain itu. Tetapi skupnya jauh lebih besar karena melibatkan 15 kementerian dan lembaga yang tadi saya sampaikan, yang bisa dibaca dan diakses ke pihak-pihak pengguna dalam suatu digital yang namanya NLA. Ya, ini adalah suatu terobosan, ya, sehingga apa? Regional, ya, di Asia yang tadi kita sampaikan ada di Singapura, misalnya ada pengiriman dari Malaysia, bahkan di Eropa. Ini pihak-pihak terkait, agensi bahkan custom di worldwide juga bisa membaca proses barangnya seperti apa, tibanya dihandle sama siapa, ya, kapan delivery. Sehingga apa? Pada saat terjadi suatu pelanggaran, misalnya ada indikasi barang tidak sesuai dengan invoice, tidak sesuai dengan visit, law enforcement-nya sangat lebih efektif. Iya. Ya, ini yang ada value added yang dilahirkan oleh NLA yang akan kita sosialisasikan bersama pemerintah. Baik, Pak Akbar, di satu sisi Pak, ketika salah satu pelaku industri logistik sudah punya sistem sendiri yang dijalankan sampai sejauh ini, apakah ini juga akan dapat terkoneksi nantinya terhadap NLA ini, Pak? Pastinya seperti itu. Kita contoh sebelum ada electronic data interchange, ya, yang dilakukan atau disediakan oleh Bea dan Cukai, semua company mempunyai IT system yang berbeda. Ya. Ya, tetapi begitu mandatori, ya, akan dilakukan migrasi, Mas David, ke NLA platform digital ini. Dan saya pikir, ya, waktunya perlu percepatan. Oke. Ya, walaupun dasar hukumnya sudah dikeluarkan dalam bentuk Impres nomor 5 2020 kemarin oleh Bapak Presiden. Begitu, Mas. Dan ini juga sudah dikomunikasikan juga dari para pelaku logistik, termasuk dari para anggota ALFI, begitu Pak Akbar? Iya, kami rutin melakukan webinar, ya, di semua DPW di 34 provinsi dengan melibatkan instansi terkait, ya, terutama Bea dan Cukai. Ya, minggu lalu kami dengan Direktur Teknis Kepabeanan itu di DPW Sulselbar, dan akan diteruskan lagi oleh DPW lain dalam bentuk sosialisasi dan edukasi.
Begitu, Mas. Baik, Pak Akbar, bisa kita compare tidak Pak dengan penerapan dari NLE yang ada di Indonesia? Kalau kita compare dengan beberapa negara, terutama mitra dari industri logistik, mitra dari posisi ekspor, dari posisi impor begitu. Apakah mereka juga sudah memakai sistem yang sama atau kita cukup ketinggalan dalam hal ini, Pak Akbar? Ya jujur, negara tetangga kita yang terdekat, misalnya Singapura dan Malaysia, itu sudah jauh-jauh hari menerapkan single platform, ya, yang bisa seluruh stakeholdernya mengakses, ya, bahkan perusahaan pelayaran, bahkan pemilik barang itu dengan friendly user bisa mengecek dan memonitor posisi barang dan berapa biayanya. Ya, ini sudah dilakukan. Oke. Tetapi oleh kita karena pemerintah kita juga jujur di awareness itu memang terbentuk sejak adanya Sisloknas. Ya, bagaimana awareness logistik nasional ini sebagai trigger, ya, seperti filosofi seed follow the trade, ini makin kuat, ya, dan makin sadar bahwa supply chain ini akan memberi nilai tambah dalam proses konektivitas, ya, sehingga karena kami atau kita di negara kepulauan ini disparitas harga ini yang menjadi suatu tantangan bila mana NLE ini bisa berfungsi secara maksimal. Tetapi yang paling penting adalah bukan programnya, ya, bukan konsepnya, tetapi level eksekusi, ya, yang kita harapkan dari stakeholder, terutama regulator, untuk bersama-sama kembali ke visi dan misi daripada tujuan NLE ini, Mas David. Pak Akbar, menarik Pak, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti kita akan coba bahas ketika ini berjalan sesuai dengan skenario, apakah mampu ini, seberapa optimis Alfi dan pemerintah untuk menurunkan biaya logistik dari 20% menjadi 17% sesuai dengan keinginan dari Kementerian Keuangan. Kami akan segera kembali, Marga Review sesaat lagi.